Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang energi dan usaha part 3 ya. Kemarin kita sudah belajar energi potensial untuk gaya berat ya, yaitu benda-benda yang dekat permukaan bumi di mana gravitasinya konstan ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan energi potensial gravitasi ya, untuk benda yang jauh dari permukaan bumi, dan ketiga adalah energi potensial pegas. Seperti biasa, acuan kita adalah dua buku ini. Ini adalah buku teori dan soal yang cukup bagus. Ya, buku pelajaran, saya sebut buku pelajaran Fisika Marten penerbit Erlangga. Dan yang kedua ini adalah rangkuman rumus dan peta konsep serta soal yang cukup banyak. Ini adalah buku penuntun Fisika Marten Ramawidya. Oke, saya lanjutkan dengan bagaimana kita menurunkan energi potensial gravitasi. Oke, seperti tadi kita gambar, ini adalah permukaan bumi, ini permukaan bumi ya. Di sini pusat bumi, massa bumi atau massa planet kalau bukan bumi berkumpul di pusat. Kemudian kita memindahkan benda dari posisi awal di sini ke posisi akhir yang cukup jauh dari permukaan bumi. Nah, gaya gravitasi Fg sebagai gaya konservatif, ya, jadi dia sebagai gaya konservatif itu akan melakukan usaha, ya, dan usahanya itu dinyatakan oleh integral. Ya, karena kenapa integral? Karena gaya gravitasi ini fungsi dari R, fungsi dari perpindahan. Jadi kalau fungsi itu harus integral, karena dia nggak tetap. Beda waktu kita belajar usaha oleh gaya gravitasi Mg. Mg itu tetap, tidak berubah-ubah. Kalau ini berubah-ubah, jadi harus diintegralkan. Ya, gaya gravitasi sebagai vektor dot dr. Nah, Anda harus lihat ya, F gravitasi dot dr itu F gravitasi ke bawah, dr-nya positif ke atas. Jadi berlawanan arah, sehingga kalau kita hilangkan tanda vektornya dia jadi min. Nah, harus ada min. Min F gravitasi dr. Kemudian minnya kita keluarkan, gaya gravitasi kita ganti gaya gravitasi, Anda sudah tahu kan? G mm per R kuadrat. Pada pelajaran sebelumnya ya, silakan saksikan video kami sebelumnya tentang gravitasi Newton ya. dr. Nah, kemudian GMM ini bilangan tetap, ya, sehingga bisa keluar dari integral. Nah, ini 1/r pangkat 2 jadi R-2 dr. Dibatasi dari R awal, ya, dihitung dari pusat, jarak dihitung dari pusat, sampai R akhir. Nah, tentu Anda akan integral R-2. Nah, ini rumusnya kan sudah, sebelumnya juga kita sudah pelajari. Integral R pangkat N dr adalah R pangkatnya ditambah 1 dibagi N tambah 1. Jadi kalau ini min 2, berarti min 2 tambah 1, min 2 tambah 1. Min 2 tambah 1 adalah min 1. Anda sudah tahu R min 1 itu 1/R. Jadi integral R min 2 dr itu adalah min 1/R. Ini min 1/R. Kemudian min ini dipindahkan ke sini jadi plus ya. Jadi 1/R, baru dimasukkan batas atas 1/R akhir, dikurangi masukkan batas bawah 1/R awal. Nah, kemudian kita kasih tanda min, V gravitasi min. Kenapa? Karena V gravitasi nanti min delta energi potensial, jadi kita kasih min. Ini kalau kita masukkan kan GMM R akhir. Tapi karena ini min. Jadi GMM R akhir. Kita masukkan ini ke sana, ya. Kita masukkan ini ke sana, ini min dari sananya. Terus ini min, berarti ini harus min. Jadi min GMM per R awal. Nah, Anda sudah tahu, kalau usaha oleh gaya konservatif itu min delta energi potensial. Gravitasi kan termasuk gaya konservatif. Jadi dia akan selalu memenuhi rumus ini. Ya, min delta EP itu adalah energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Seperti tadi ya, ini kita samakan bintang 1 dan bintang 2. Persis sama ruas kirinya. Ya, persis sama ruas kirinya. Jadi ruas kanannya harus sama kan?
Ini min dengan min ya, hapus. Ya, jadi energi potensial akhir dikurang energi potensial awal sama dengan min GMM per R akhir min GMM per R awal. Apa artinya ini? Artinya energi potensial akhir itu ini min GMM per R akhir. Energi potensial awal adalah yang dalam kurung ini, min GMM per R awal. Secara umum, energi potensial gravitasi dirumuskan oleh min GM besar M kecil per R. Nah, ini rumusnya. Kita dapat sudah energi potensial gravitasi. Ya, pada ketinggian cukup tinggi dari permukaan bumi. M itu massa bumi atau massa planet, M adalah massa benda, R adalah jarak benda, posisi benda saat ini diukur dari pusat bumi. Ya, jadi diukur dari pusat bumi. Nah, kalau Anda tanya, apa sih acuan nol untuk energi potensial gravitasi? Apa acuan nolnya? Ya, kalau pada energi potensial gaya berat, acuan nol itu boleh sembarang. Boleh sembarang kan? Ada C, ada B. Ya, jadi kalau seperti meja ini dengan lantai, Anda boleh ngambil acuan lantai. Anda boleh ngambil acuan meja ini. Ya, boleh. Nah, kalau energi potensial gravitasi, tentu kalau Anda ingin nol, R-nya ambil tak hingga. Jadi sebagai acuan nol untuk energi potensial gravitasi, biasanya diambil titik yang sangat-sangat jauh. Artinya R-nya tak berhingga. Sehingga energi potensial gravitasi untuk R tak berhingga, bilangan dibagi tak berhingga, 0. Itu biasanya. Kemudian yang kedua ada yang nanya, apa arti tanda negatif di sini? Tanda negatif ini menunjukkan bahwa untuk memindahkan suatu benda dari posisi tertentu, ya posisi tertentu, ke posisi lain yang jaraknya lebih jauh dari pusat planet, diperlukan energi. Karena Anda harus berikan energi dari luar kan, melawan ini. Tadi sudah kan ya, energi luar berlawanan dengan energi konservatif. Ya, itu arti tanda negatif. Jadi kalau mau memindahkan suatu benda ke tempat yang lebih tinggi, Anda perlu energi. Tapi kalau ke tempat yang lebih rendah nggak perlu. Ya, kalau Anda mau jatuh nggak perlu energi. Tapi kalau Anda mau naik, perlu energi. Oke. Ya. Sekarang supaya jelas kita tentu dengan contoh soal. Ya. Ini diambil dari buku pelajaran fisika Marten, gitu. Tentukan usaha oleh gaya gravitasi untuk benda bermassa M yang berpindah dari permukaan bumi. Nah, posisi awalnya di permukaan bumi ya. Ini. Jadi posisi awalnya di permukaan bumi, ya. Jadi R-nya sama dengan R ya. Jadi posisi awal itu R awal itu ya di sini R awal itu sama dengan R. Oke. Dipindahkan ke tempat yang ketinggiannya 2 kali jari-jari bumi. Ketinggian itu kan diukur dari permukaan bumi. Jadi hanya 2R. Nah, tapi R-nya bukan 2R, ditambah karena di pusat bumi ya. R akhir itu dari pusat bumi. Jadi H plus R. Jadi 2R plus R. Jadi R akhirnya 3R. Nah, ini R akhir, ini R awal. Nah, usaha oleh gaya gravitasi ya itu adalah min delta EP. Ini rumus ini. Karena berapa? Karena gaya gravitasi adalah gaya konservatif. Usaha oleh gaya konservatif min delta EP. Tapi kalau Anda usaha gaya gesek, enggak boleh. Ini hanya gaya konservatif. Min delta EP. Delta EP itu apa? Energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Sementara energi potensial gravitasi rumusnya adalah min GMM per R. Jadi tinggal sama dengan min, kan gini kan? Berarti akhir, berarti ini R akhir. Min GMM per R akhir. Gitu ya. Dikurangi, ini energi potensial awal, min GMM per R awal. Kan begini. Nah, kemudian keluarkan yang sama ya. Ini dikeluarkan aja ini. Ke sini. Dikalikan min berarti GMM. Gitu kan ya. Seper R akhir. R akhirnya ini. 3R ya. 3R, oke. Dikurangi seper R awal. Ya, R awalnya berapa? R. Nah, begini. Ya kan?
Jadi hasilnya adalah GMM, penyebutnya disamakan ya dengan 3R. Ini berarti 1 dikurangi, ini harus dikali 3 ya. Nah, begini. Min 2. Jadi min 2, ini min 2, GMM per 3R. Nah, begini. Sekarang kita lanjut ke bagaimana menemukan rumus energi potensial pegas. Kok setengah kx kuadrat? Selama ini kan biasanya Anda cuma menghafal ya. Menghafal biasanya ya. Kita lihat lagi. Jadi sedikit ada keterampilan biar tahu. Jadi seperti Anda tahu tadi bahwa gaya pegas itu adalah gaya konservatif. Dan gaya konservatif itu pasti akan menghasilkan energi potensial. Ya, dan usaha oleh gaya konservatif itu akan sama dengan min delta EP. Ya. Jadi dengan menyamakan rumus usaha yang didapat dari definisi dan usaha gaya konservatif yang didapat dari min delta EP, kita bisa dapat rumus energi potensial pegas. Oke, ini ada pegas, posisi kendornya. Nah, posisi kendornya inilah yang diambil sebagai acuan. X sama dengan 0. Ya, nanti Anda tahu bahwa energi potensial di posisi seimbang ini 0. Kemudian kan kita tarik, terus kita lepaskan kan. Nah, anggaplah suatu waktu kita tinjau, dia bergerak ke kanan. Dari posisi X awal di kiri ke posisi X akhir di kanan. Sehingga perpindahannya S delta X ini berarah ke kanan. Sementara gaya pegas itu ke kiri. Karena kalau kita tarik ke kanan, gaya pegas pasti ke kiri. Ya, FP sama dengan KX. Jadi selalu berlawanan ya. Ya, sehingga negatif nanti kan usahanya. Jadi seperti itu. Ya, jadi kita integral. Kenapa integral? Karena gaya pegas ini tidak konstan. Nah, kalau gaya gravitasi konstan tadi. Di gaya berat konstan. Gaya gravitasi integral karena dia fungsi posisi. Ini juga fungsi posisi. X ini kan posisi. Jadi harus diintegral. Tapi harus vektor ya dulu ya. Fp vektor dot dx vektor. Nah, baru kan Anda hilangkan vektornya. Lihat, Fp vektor ke kiri, dx ke kanan. Sehingga sama dengan min Fp dx. Nah, ini sudah hilang vektornya. Ya, baru minnya pindahkan ke luar. Baru Fp dimasukkan apa? Kx. Ya, dengan batas X awal sampai X akhir. Kemudian K ini bilang tetap, tetapan pegas. Keluar lagi min K. Jadi tinggal integral X dx. Ya. Anda sudah tahu kalau integral X dx, yaitu X-nya itu pangkat 1. Maka hasilnya adalah pangkat ditambahkan 1 tambah 1 per 1 tambah 1. X 1 tambah 1 X kuadrat per 2. Nah, jadi hasilnya X kuadrat per 2. Ya, dimasukkan batas X awal, X akhir. Nanti Anda akan dapat setengahnya keluarkannya, min setengah K, ini jadi X akhir kuadrat dikurang X awal kuadrat. Ya. Masukkan batas atas, dikurangi, masukkan batas bawah. Kemudian kita pindahkan setengah K-nya semua ke dalam. Ini jadi setengah K X akhir kuadrat, dikurang setengah K X awal kuadrat. Ya. Sementara usaha oleh pegas dari gaya konservatif adalah min delta EP. Ya. Min energi potensial akhir kurang energi potensial awal. Nah, kalau kita lihat ruas kirinya sama, maka ruas kanannya bisa saya samakan. Min hilang dengan min. Jadi ini artinya energi potensial akhir setengah Kx akhir kuadrat. Energi potensial awal setengah Kx awal kuadrat. Ya, ini. Secara umum, energi potensial pegas adalah setengah Kx kuadrat. Di mana X ini adalah posisi diukur dari titik seimbang. Jadi posisi diukur dari titik seimbang. Jadi kalau X awal ini, kalau X akhir ini. Oke. Tuh. Kemudian kalau Anda tanya acuan 0, ya tentu di posisi seimbang. Ya, beda dengan gaya gravitasi. Ya, yang jauh dari permukaan bumi. Energi potensialnya 0 kalau X-nya tak hingga. Gitu. Sementara kalau pada gaya gravitasi, gaya berat, acuan 0 boleh diambil sembarang. Ya, boleh di lantai, boleh di meja, gitu. Tuh. Nah, sekarang supaya Anda ini mahir, kita lihat contoh soalnya kan gitu. Kita lihat contoh soalnya. Diambil dari buku pelajaran fisika Marten, ya, buku pelajaran ini. Ya, jadi
miliki buku ini, Anda bisa belajar dibantu dengan video pembelajaran ini, ya. Oke. Di atas meja licin, nah ini ada gambar ini diketahui, ini meja ini licin, tidak ada gesekan, ya. Sebuah balok bermasa 1 kg, ini baloknya, masanya 1 kg. Diikatkan pada ujung sebuah pegas, ini pegasnya, ya. Diikatkan pada ujung sebuah pegas dengan tetapan gaya K 400 Newton per meter. Pegas ditekan ke posisi, nah ini pegas ini ditekan ya, set, nah ke sini, X-5, kemudian dilepaskan kan, sehingga bergerak bolak-balik sepanjang meja licin. Nah, yang disuruh hitung usaha yang dilakukan pegas pada balok ketika balok bergerak dari posisi X-5, ya, jadi posisi X-5 ke posisi X, jadi dari sini ke sini. Nah, ya, dari sini ke sini. Jadi X awalnya itu min 5, ya, min 5 cm, tentu kita harus rubah jadi meter, min 5 kali 10 min 2, ke posisi akhir 3 kali 10 min 2, kan gitu. Nah, usaha oleh pegas, kan ditanya usaha yang dilakukan pegas, itu adalah min delta EP. Karena gaya pegas adalah gaya konservatif, ya kan, termasuk gaya konservatif. Berarti tinggal min, delta itu artinya energi potensial akhir, dikurang energi potensial awal. Nah, yang ada rumusnya kan energi potensial ya. Energi potensial pegas, rumusnya apa? Setengah K X kuadrat. Itu rumusnya ya. Setengah K X kuadrat. Oke, jadi sama dengan min, gitu, setengah K X akhir kuadrat, ya ini, dikurangi, ini, setengah K X awal kuadrat, ya kan? Jadi sama dengan, ya setengah K-nya keluarin aja. Ya, jadi min setengah K, nah, X akhir pangkat 2 dikurang X awal pangkat 2. Begini ya. Oke, kalau sudah tinggal masukkan ya. Jadi sama dengan min setengah, K-nya berapa? 400. Sudah sistem internasional ya. 400. Ya, X akhir, nih, 3 kali 10 min 2 ya. 3 kali 10 min 2 dikuadratkan. Dikurangi X awal min 5 kali 10 min 2 kuadrat. Nah, begini. Ya, ini min 200. 3 dikuadratkan 9 kali 10 min 4. Dikurang min 5 dikuadratkan 25 kali 10 min 4. Nah, 9 kurang 25 min 16 kali 10 min 4. Sudah joule ya. Ini min 200. Nah, begini ya. Nah, tinggal dikalikan ya. Kalau Anda kalikan itu hasilnya adalah 32 kali, ya kan 32 ini. Ini 10 pangkat 2, ini 10 min 4, 10 min 2. Joule. Atau kalau kita bikin desimal, 0,32 joule. Nah, inilah usaha yang dilakukan oleh pegas. Ya. Jadi pertanyaan A selesai. Kemudian pertanyaan B, kecepatan balok pada posisi X3. Ya, artinya apa? Ketika balok ini ada di sini, ya, ketika balok ini ada di sini, kecepatannya 0, kan dia tekan, terus dia bebaskan, berarti kecepatan di sini itu 0, ya. Jadi kecepatan awal ini 0, gitu, ya. Kecepatan awal ini 0. Nah, ditanya kecepatan ketika di sini, ya, kecepatan akhir ini kan, nah ini ada V akhir. Ini yang ditanya. Kecepatan balok pada posisi X 3 meter. Nah, Anda sudah tahu di teorema usaha energi? Ya, di teorema usaha energi. Tadi yang kita sudah pelajari sebelum, bahwa usaha oleh
Usaha oleh gaya resultan ya. Usaha oleh gaya resultan lah pokoknya. Sama dengan perubahan energi kinetik. Kan gitu kan ya, perubahan energi kinetik. Nah, sekarang Anda lihat gaya resultan apa yang mengerjakan gaya? Ya, ketika dia di sini. Kalau Anda lihat begini, di sini ada gaya berat, oke. Tapi kan diimbangi dengan gaya normal. Jadi tidak ada resultannya tetap nol. Kemudian ada gaya pegas kan? Satu-satunya gaya cuma pegas kan? Kalau dia ke kanan, gaya pegasnya ke kiri kan gitu tadi. Gaya pegas ini kan. Satu-satunya hanya melakukan gaya pegas. Jadi yang melakukan resultan gaya hanya pegas. Karena di sini tidak ada gesekan. Lain lagi kalau ada gesekan. Ya, jadi usaha resultan hanya usaha yang dilakukan oleh gaya pegas. Ya kan? Gitu. Perubahan energi kinetik adalah energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Nah, usaha oleh gaya pegas sudah kita dapat tadi 0,32 ini ya. 0,32. Jadi ini 0,32 usaha oleh gaya pegas. Joule ya. Nah, energi kinetik akhir tentu setengah massa benda. Ini kan yang bergerak kecepatan kan benda. Kali V akhir kuadrat. Dikurangi energi kinetik awal setengah M V awal kuadrat. Nah, tapi kan waktu kita tekan, kemudian lepas, ketika tekan, kemudian lepaskan, V awalnya kan 0. Jadi ini 0. Jadi ini kalikan 2, 0,64 sama dengan ini. Ya, M kali V akhir kuadrat. Nah, ini kan. Jadi V akhir kuadrat adalah 0,64 per M. 0,64, M-nya berapa? 1 kilo. Ya, jadi perhatikan massa baloknya 1 kilo. Ya udah 1. Nah, baru diakarkan kan? Jadi akar 0,64. 0,8 meter per sekon. Ya, jadi kecepatan dari balok ini ketika dilepas di sini, nah kecepatan di sini adalah 0,8 m per s. Ya, dihitung dengan teorema usaha energi yang telah kita pelajari sebelumnya. Yaitu usaha oleh gaya resultan sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, perubahan energi kinetik ada energi kinetik akhir kurang energi kinetik awal, setengah MV akhir kuadrat, setengah MV kuadrat. Sementara usaha oleh gaya pegas sudah kita hitung. Sekarang kita ke bagian ke-6, hukum kekekalan energi mekanik. Pertama kita turunkan dulu hukum kekekalan energi mekanik ya. Kalau kita langsung menghafal tuh kita tidak tahu filosofi yang ada di balik itu. Ya, jadi kita perlu untuk mengetahuinya. Jadi ini semua bercikal bakal dari teorema usaha energi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar teorema usaha energi. Bahwa usaha oleh gaya resultan, artinya semua gaya yang bekerja pada benda, itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, gaya yang bekerja pada benda itu bisa terbagi dua jenis, yaitu gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Sehingga usaha oleh gaya resultan sama dengan usaha oleh gaya konservatif ditambah usaha oleh gaya non-konservatif. Kalau kita masukkan ke sini kan artinya kita dapat usaha oleh gaya konservatif ditambah usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi kinetik. Ya. Nah, kalau pada sistem hanya bekerja gaya-gaya konservatif, jadi hanya bekerja gaya-gaya konservatif, yang sebelumnya telah kita jelaskan ada 3 untuk kelas 10 ini, yaitu gaya berat, gaya pegas, dan gaya gravitasi untuk benda-benda yang jauh dari permukaan bumi. Maka otomatis, dan tidak bekerja gaya non-konservatif ya, tidak bekerja gaya non-konservatif. Jadi Anda sudah tahu gaya non-konservatif itu misalnya gaya gesekan, atau gaya dari luar, gaya tarik, gaya dorong, gaya rem, dan sebagainya. Itu tidak bekerja. Maka otomatis W non-konservatif ini 0. Jadi kalau ini saya masukkan 0, saya akan dapatkan bahwa usaha oleh gaya konservatif sama dengan perubahan energi kinetik. Ya. Nah, sebelumnya Anda sudah tahu bahwa usaha oleh gaya konservatif itu berkaitan dengan perubahan energi potensial, tapi min. Jadi usaha dari gaya konservatif adalah min delta EP.
Sehingga kalau kita ganti usaha konservatif ini oleh min delta EP, dia persamaannya akan menjadi min delta EP sama dengan delta EK. Dan kalau ini kita pindahkan ke ruas kanan, kita akan dapat perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial sama dengan 0. Nah, perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial itu adalah energi mekanik, perubahan energi mekanik. Ya. Jadi delta M sama dengan 0. Apa arti perubahan energi mekanik 0? Artinya energi mekanik akhir dikurangi energi mekanik awal sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kalau ini kita pindah ke kanan, energi mekanik akhir sama dengan energi mekanik awal. Inilah yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, energi mekanik akhir sama dengan energi mekanik awal. Kemudian energi mekanik itu terdiri dari dua energi. Jadi sering juga hukum kekekalan energi mekanik ditulis dalam bentuk ini. Energi potensial awal ditambah energi kinetik awal, biasanya awal ditaruh di kiri ya, tapi terbalik-balik nggak apa-apa. Sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. Itulah hukum kekekalan energi mekanik. Jadi hukum kekekalan energi mekanik ini asalnya dari teorema usaha energi, di mana gaya yang bekerja hanya gaya konservatif. Jadi sekali lagi, hukum kekekalan energi mekanik hanya berlaku kalau gaya-gaya yang bekerja pada benda atau sistem itu adalah gaya-gaya konservatif. Jadi tidak ada gaya non-konservatif ya. Kalau ada gaya non-konservatif, maka ini tidak berlaku. Yang berlaku adalah teorema usaha energi. Dan nanti kita akan turunkan adalah usaha oleh gaya non-konservatif pada teorema usaha energi mekanik nanti. Oke, jadi ini umum ya, teorema usaha energi ini umum, berlaku baik apakah ada gaya konservatif ataupun non-konservatif. Tapi kalau hukum kekekalan energi mekanik hanya berlaku kalau pada benda hanya bekerja gaya-gaya konservatif. Apa itu gaya-gaya konservatif? Ada 3, gaya berat, gaya pegas, dan gaya gravitasi. Itu yang Anda pelajari di kelas 10. Oke, kalau diucapkan dengan kalimat, kira-kira seperti ini. Ya, jika pada suatu sistem hanya bekerja gaya-gaya konservatif, yaitu gaya berat, gaya gravitasi, dan gaya pegas, tentu ada yang nanya, bagaimana kalau bekerja gaya normal? Gaya normal pasti bekerja kalau benda itu kontak. Tapi ingat, gaya normal bukan gaya konservatif. Ya, dia termasuk gaya non-konservatif. Ya. Tetapi, usaha oleh gaya normal selalu sama dengan 0. Jadi, walaupun gaya normal bekerja, dia tidak akan mempengaruhi rumus ini. Karena usaha dari gaya normal, seperti kita bilang sebelumnya, selalu sama dengan 0. Kenapa? Karena gaya normal tegak lurus dengan lin perpindahan. Ya. Oke. Jadi, artinya tidak bekerja gaya-gaya non-konservatif ya. Kalau bekerja tidak boleh pakai hukum kekekalan energi. Ya. Anda pakai hukum teorema usaha energi atau teorema usaha energi mekanik yang akan dijelaskan setelah ini. Kalau bekerja gaya non-konservatif. Seperti gaya gesekan atau gaya-gaya luar. Yang berasal dari luar seperti gaya dorong, gaya tarik, atau gaya rem. Kalau gaya gesekan kan bekerja di dalam. Tanpa ada dari luar ya. Maka energi mekanik sistem pada posisi manapun selalu tetap atau kekal. Artinya energi mekanik sistem pada posisi akhir akan sama dengan energi mekanik sistem pada posisi awal. Nah, sekarang kita akan menganalisa soal-soalnya. Pertama, kalau yang bekerja gaya berat saja. Ya, kekekalan energi mekanik untuk gaya berat saja. Ya. Nah, energi potensial dari gaya berat itu sama dengan MGH. Dan energi kinetik benda itu setengah mv kuadrat. Sehingga kalau yang bekerja di gaya konservatifnya hanya gaya berat saja, maka kekekalan energi mekaniknya seperti ini. Mg kali H akhir ditambah setengah M V akhir kuadrat sama dengan Mg H awal ditambah setengah M V awal kuadrat. Ya, ini kalau yang bekerja hanya gaya berat. Oke, kita lihat soalnya. Ya, ini buku pelajaran Fisika Martin ya. Seorang peloncat indah, ini peloncat indahnya,
dengan berat 660 Newton meloncat dari sebuah papan menara. Ini papan menaranya. Dengan ketinggian 10 meter dari permukaan air. Jika peloncat mendorong pipa luncur, sehingga ia meninggalkan papan dengan kelajuan awal 2,00, jadi anggaplah di posisi 1 ini, dia meninggalkan papan dengan kecepatan, ini kita anggap awal ya, yaitu V1 sama dengan 2,00 m/s. Tentukan kelajuan peloncat tersebut saat berada pada ketinggian 5 meter di atas permukaan air. Jadi di titik 2 ini, ya, 5 meter di atas permukaan air. Di titik 2 ini. Kecepatannya V2. Jadi ditanya V2-nya berapa. Nanti saat menyentuh permukaan air di sini, ya. Ini V3-nya. Ditanya V3. Oke. Pertama kita akan pakai rumus karena yang bekerja hanya gaya berat, maka posisi akhirnya 2 ya. Jadi MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat akan sama dengan MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat. Oke. Sekarang kita masukkan H2-nya. H2 kita ambil acuannya permukaan air. Jadi kalau 2 di sini, H2-nya ini. Ya, 10 kurang 5. Karena ini semua 10, ini 5. Jadi 10 kurang 5 ya. Jadi H2-nya itu 5. Ya, kalau kita masukkan nanti H2-nya itu 5 meter. Oke. V2 ditanya, H1? H1 di sini, 10 meter ya. Ya, V1 diketahui. Oke, kita masukkan ya. Tapi sebelumnya massa bisa kita coret. Jadi nggak perlu massa ini. Karena di seluruh ruas ada massa. Oke. Ya. Jadi kalau kita hitung, sekalian kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2 dulu ya. Kita kalikan 2 dulu. Maka ini jadi 2GH2. 2GH2 ditambah, ini dikalikan 2, setengah kali 2 V2 kuadrat. Supaya nggak ada per ya. Ini dikalikan 2, 2GH1 dikalikan 2 V1 kuadrat. Ya. Kemudian ini kita pindahkan aja ke sana. Maka kita dapat V2 kuadrat sama dengan 2G, ya sama ya, H1 kurang H2. Jadi kalau 2G-nya kita keluarkan kan H1 kurang H2 tambah V1 kuadrat. Oke, jadi kita sekarang tinggal masukkan angkanya. Ya, 2, gravitasi anggap aja kalau nggak diketahui itu 10. Ya, di sini 10. H1 kurang H2. H1-nya 10. H2-nya 5. Ditambah V1 kuadrat. V1 2. 2 kuadrat. Nah, begini. Hasilnya adalah 10 kurang 5, 5. 5 kali 20, 100. Ditambah 4, 104. Ya, jadi ini V2 kuadrat 104. Maka V2-nya sama dengan akar 104. Ya, kalau di matematika ini masih bisa disederhanakan. 4 kali 26 ya. Akar dari 4 itu 2. Jadi ini V2 akhirnya kita dapat 2 akar 26 meter per sekon. Ini jawabnya. Ya, untuk kasus A ini. Oke. Sekarang kasus B. Ya. Kasus B. Sama saja. Kita akan pakai rumus sama ini. MGH3 ditambah setengah MV3 kuadrat terhadap 1 ya. Karena energi mekanik kekal. MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat. Sama dengan tadi. M-nya bisa dicoret. Ya, sama dengan tadi. Dan kalau kita kalikan 2, persis kita akan dapat bentuk ini. Ya. Ya, kita akan dapat bentuk itu. Cuman sekarang V3 kuadrat kan. V3 kuadrat sama dengan ya 2G H1 dulu kan. H1 kurang H3. Ditambah V1 kuadrat. Persis sama. Cuma sekarang antara 3 dan 1. G-nya 10. Ya. H1 tetap 10 ya. Acuannya tetap air. 10
Nah, H3 di sini, ya. H3 itu 0, ya. H3 itu 0. Kenapa? Karena dia ada di permukaan air. Ya, kurang 0 ditambah V1 kuadrat. V1-nya 2 ya, 2 kuadrat. Maka hasilnya ini adalah 20 kali 10 200 ditambah 4 204. Ya. Jadi V3-nya sama dengan akar 204. Ya, ini bisa kita buat akar 4 kali 51. Maka kita dapatlah V3 itu adalah 2 akar 51 M per S. Ya, saya rasa itu saja yang bisa kita berikan untuk part 3 ini. Nanti di part 4 kita lanjutkan lagi dengan hukum kekekalan energi mekanik untuk gaya pegas saja. Kemudian hukum kekekalan energi mekanik untuk gaya gravitasi saja. Ya. Nah, dengan demikian masih ada 2 topik lagi yang akan menyelesaikan usaha dan energi. Kemudian kita latihan soal-soal perguruan tinggi. Terima kasih atas kunjungan Anda mengikuti video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama, dan juga untuk mendukung tim kami mempersiapkan banyak video pembelajaran lengkap matematika, fisika, kimia, kelas 10, 11, dan 12, sehingga Anda bisa belajar lebih aktif di rumah secara mandiri, dan semoga Anda bisa memahami pelajaran fisika kelas 10 ini yang merupakan fondasi Anda untuk menuju ke kelas 11, 12, dan akhirnya merebut bangku di perguruan tinggi. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kaminan.